Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 keutamaan di bulan suci Ramadan. Part kedua. Yang nomor 4, penuh dengan kebaikan. Nah, kita keterangannya baca. Keistimewaan Ramadan yang lainnya adalah sebagai waktu yang dipenuhi dengan kebaikan. Maka tak heran jika bulan Ramadan juga kerap disebut sebagai bulan Allah atau Syahrullah. Salah satunya saat seorang muslim mengerjakan amalan berupa membaca Al-Quran sebagaimana Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas 10 kali. Tidaklah aku berkata alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, ini yang kalau tidak tahu, alif lam mim banyak di surat-surat kalau tidak salah, tapi yang ikonik adalah di surat Al-Baqarah. Nah, itu sebenarnya yang ayat ke-1 itu bukan satu huruf, melainkan itu tuh disebutnya satu kalimat. Alif lam mim. Jadi satu huruf. Dan ketika di bulan biasa itu ya alif lam mim tuh satu hurufnya diganjar 10 kebaikan. Nah, di bulan Ramadan dikalikan lagi 10. Jadi itu 3 huruf itu menjadi 300 kebaikan. Dan next, yang selanjutnya 5, diwajibkannya berpuasa. Nah, keterangannya kita baca. Salah satu ibadah wajib yang harus dijalankan oleh kaum muslim selama bulan Ramadan adalah berpuasa. Ternyata dengan mengerjakan ibadah puasa pada bulan mulia ini dapat memberikan keutamaan bagi siapapun yang melakukannya. Bahkan kewajiban berpuasa Ramadan juga telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Baqarah ayat 183. Dan Al-Baqarah ada ayat kedua. Dan yang ingin baca Arabnya silahkan baca, dan gua akan langsung ke artinya biar mempersingkat waktu. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, jadi bukan umat Nabi Muhammad aja yang disuruh berpuasa ini gitu, melainkan umat-umat sebelumnya juga udah disuruh oleh Allah untuk berpuasa ini. Next, yang ketiga. Yang keenam, amal dilipat gandakan. Amal dilipat gandakan. Kita baca keterangannya juga. Tak hanya penuh dengan kebaikan, bulan Ramadan juga memiliki keutamaan seperti amal yang dilipat gandakan. Nah, jadi amal apapun di ibadah apapun pasti akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan ini ada sebuah hadisnya, atau ada hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian ingin baca hadisnya silahkan baca, dan biasa saya akan bacakan langsung artinya karena mempersingkat dan persingkat penjelasan. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal sehingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan memalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwatnya dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan dapat 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya atau Maha Penciptanya, Rob tuh.
Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak katsuri. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ya lu yang ngegodin, mau lu makan permen sewangi apapun, lu akan berdosa. Dan ini juga kita pada atau yang ketangkep oleh gua gitu yang ketangkep dari hadis ini kan setiap amalan kebaikan kita lakukan oleh manusia, berarti kan kita manusia akan dilipat gandakan. Kan misalnya seperti membantu orang tua itu pasti akan dilipat gandakan. Kemudian memberi sedekah itu pasti akan dilipat gandakan. Sholat pasti akan dilipat gandakan. Baca Al-Quran pastilah dilipat gandakan. Dan itu kan, dan dilipat gandakan juga hingga 700 kali lipat. Nggak kebayang gitu. Kita ini misal gitu ya, kalau dikali 700 kali lipat, nggak kebayang gitu. Kita sebut aja alif, kita udah dapat 700 tuh. 700 kebaikan tuh dari Allah. Dan tapi kalau puasa tidak seru kalau tiada yang menggoda gitu. Kalau nggak juga, kalau puasanya pelit gitu-gitu aja ya, anak kecil juga bisa gitu puasa kalau tiada yang menggoda. Dan untuk kalian yang beralasan tidak puasa karena ada yang menggoda kalian, nah ini kalian lihat hadis ini gitu, biar menambah semangat kalian untuk tidak ngegodin minimal. Dan puasa juga ini amalannya itu langsung kepada Allah. Kan di sini ada di hadis gitu, amalan puasa tersebut hanya untukku, berarti ya tidak secara langsung kepada Allah. Dan kalau misalnya ada orang yang non muslim gitu makan di hadapan kalian, ya udah biarin aja, karena itu adalah, di sisi lain itu ada ujian bagi kita, di sisi lainnya juga itu adalah toleransi kepada orang yang non muslim. Jadi seharusnya gitu di bulan Ramadan itu warung-warung atau warung makan itu jangan tutup gitu, karena jangan tutup dan jangan digerebek, jangan dipakai hordeng juga, kasihan juga gitu orang-orang yang non muslim kelaparan, dia lapar nyariin resto, kalau nggak resto ya nyariin rumah makan, warteg murah tuh, tapi harus kegerebek gitu kan, nggak lucu anjir. Jadi lebih enaknya gitu kita hidup tuh toleran gitu. Malah gue ini walaupun panjang biarin lah, tapi membahas toleran, gue mempunyai teman yang sangat toleran gitu. Dan itu gue pernah kerja satu pekerjaan dengan dia gitu. Dan dia tolerannya tuh ketika Jumatan dia ngomong ke aku gitu, mau dianterin gak ke masjidnya, sangkilang dia itu agamanya non muslim, nggak tahu Kristen, nggak tahu Protestan, nggak tahu, pokoknya lah non muslim. Dan ketika minggu juga giliran gue yang ngehandle pekerjaan dia, dan itu indah banget cu. Nganya Indonesia tahulah sendiri berperan orangnya anjir. Dan mungkin cukupin sampai situ. Dan jika kalian ingin mengetahui cerita toleransi orang itu, bisa di komen aja. Mungkin beberapa hari ke depan atau enggak di bulan puasa ini mungkin gue akan bercerita tentang temanku itu. Untuk video kali ini cukup sekian dan terima kasih. Semoga kalian puasanya kuat sampai ke Lebaran. Dan stay halal. Dan untuk kalian, ini untuk kaum perempuan yang tidak berpuasa karena haid atau apa, kalian yang menggoda adik kalian, atau jangan menggoda kakak kalian gitu.
Dan banyak dannya lagi. Untuk video kali ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine.